Oke, shalom sobat home dan selamat malam teman-teman semua. Sudah sekitar beberapa minggu saya belum menyapa teman-teman semua dalam live streamingnya khusus Today Message, dan pada malam ini izinkan saya menyapa untuk setiap teman-teman semua, dan pastinya saya percaya setiap teman-teman dalam kondisi yang baik adanya dan penuh dengan damai syurga Tuhan. Amin. Oke, teman-teman semua, pada malam hari ini pastinya saya ingin sharingkan sesuatu dan ya seperti biasa menyampaikan bahwa kita itu berada di bulan Tamus, pada bulan Ibrani bulan Tamus, dan sekarang ini kita di tanggal sekarang ini kan kita adalah tanggal 18 Juli ya. 18 Juli itu adalah tanggal 12 Tamus teman-teman semua. Oke, jadi kita sekarang berada di tanggal 12 Tamus. Oke, teman-teman, bulan Tamus ini dikenal sebagai bulan yang memprihatinkan bagi bangsa Israel, sebagai bulan yang penuh dengan duka cita bagi bangsa Israel. Kenapa di bulan ini penuh dengan duka cita? Karena ada beberapa tragedi. Tragedi yang pertama adalah bagaimana Musa menghancurkan dua loh batu karena penyembahan anak lembu emas oleh bangsa Israel. Yang kedua, pada bulan ini juga pada masa pembangunan Bait Allah yang pertama, mereka itu mengalami kondisi populasi yang tidak bisa untuk menyediakan hewan untuk korban gitu ya. Terus yang ketiga, di bulan Tamus juga tembok Yerusalem itu dihancurkan oleh bangsa Roma, khususnya pada masa periode dari Bait Allah yang kedua. Nah, juga di bulan Tamus oleh Apus Tamus, seorang pejabat Roma itu menghancurkan gulungan-gulungan kitab Taurat. Nah, juga di bulan Tamus ini banyak berhala-berhala dipaksa masuk dalam bait suci, gitu ya teman-teman. Di bulan Tamus ini bukanlah bulan yang enak bagi bangsa Israel. Ini juga dikenal sebagai bulan-bulan yang penuh dengan duka cita. Oke, nah teman-teman, lebih daripada itu, menurut tradisi dari Mesianik, mereka mempercayai bahwa di bulan Tamus ini adalah sebenarnya walaupun bulannya penuh duka cita, tapi kita harus percaya namanya merubah duka cita menjadi sukacita. Amin teman-teman. Sekali lagi, berubah duka cita menjadi sukacita, itulah bulan Tamus. Nah, teman-teman semua, di bulan Tamus ini ada berapa hal yang ingin saya sharingkan. Sekali lagi, ada berapa hal yang ingin saya sharingkan. Kenapa? Karena ya ini sangat-sangat signifikan sekali. Karena di bulan ini juga terjadi mujizat yang sangat ajaib gitu ya. Apa itu mujizat yang sangat ajaib di bulan Tamus ini? Pada tahun 1273 sebelum Masehi, di sini tertulis di Alkitab bahwa Yosua itu menghentikan matahari. Menghentikan pergerakan matahari, itulah bulan Tamus, terjadi di bulan Tamus begitu ya. Nah juga ya pada saat 9 Tamus itu tembok Yerusalem itu dihancurkan sama Nebukadnezar yang kedua, itu pada tahun 423 sebelum Masehi. Jadi di bulan ini sekali lagi adalah bulan yang sebenarnya itu terlihatnya itu sangat menyedihkan, sangat penuh dengan duka cita. Tapi di bulan ini juga bulan yang sangat menarik teman-teman. Merupakan bulan yang sangat menarik. Oke. Jadi kita akan lihat bersama-sama apa yang sebenarnya yang harus kita perhatikan di bulan ini. Teman-teman, saya tidak tahu dari tanggal 1 Tamus kemarin, dari sekitar tanggal 1 Tamus itu adalah di tanggal 7 Juli. Di tanggal 7 Juli sampai detik ini, apa yang teman-teman alami semua? Apakah teman-teman memang berasa saya lagi in the lowest point, saya lagi berasa di proses kok berat banget, kayak saya kehilangan harapan, kok kayaknya banyak masalah, kok kayak kesedihan ini sangat mendalam. Oke, bagi saya pribadi di bulan ini ada beberapa kesedihan, yang ada duka cita yang sangat besar di dalam komunitasnya saya, di mana memang mami rohani saya harus berpulang bersama dengan adik rohani saya gitu kan, dan cucu dari mami Anaka kayak itu juga berpulang ke rumah Tuhan. Jadi dalam satu tragedi itu 3 orang meninggal sekaligus. Secara hati nurani di situ tidak enak. Oke, jadi kalau dikaitkan sama bulan Tamus, ya itulah fakta. Bulan Tamus itu adalah bulan penuh dengan kesedihan. Bulan di mana memang kita akan mengalami masa-masa yang tidak mengenakan.
Tapi di bulan Tamus ini kita harus belajar satu hal, melihat mujizat apa yang ingin Tuhan kerjakan. Amin teman-teman. Melihat apa yang ingin Tuhan nyatakan bagi setiap kita. Nah, ini yang sangat penting bagi setiap kita untuk melihat sebuah pergolakan dalam diri kita untuk kita tetap kuat begitu ya. Sekali lagi, untuk mengubah diri kita dari sebuah kesedihan menjadi sukacita yang luar biasa. Oke, nah teman-teman, yang tadi saya sempat singgung saat tertulis di dalam Mazmur 30 ayat yang ke-11. Oke, di dalam beberapa versi Alkitab ini ayat yang ke-12. Aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita. Oke, sekali lagi, aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Makanya ada lagu apa? Kau ubah ratapanku menjadi tari-tarian gitu ya. Jadi teman-teman, bulan ini kita harus belajar bagaimana melihat Tuhan mengubah duka cita kita menjadi sukacita. Oke. Nah, versi lain pada Net Bible ya kan, then you turn my lament into dancing, you remove my sackcloth and cover me with joy. Tuhan itu mengcover kita dengan sukacita. Ada sukacita surgawi yang Tuhan taruh di dalam diri kita yang melingkupi hidup kita. Amin. Jadi bulan ini, apapun situasi dan kondisimu, kenakanlah sukacita surgawi yang Tuhan siapkan. Apapun yang sedang kau alami, mari kali ini kenakanlah sukacita ilahi itu. Maka firman Tuhan berkata, bersyukurlah senantiasa bersukacita dalam Kristus Yesus, karena dikehendaki Allah dalam Kristus bagi kamu. Teman-teman, sukacita itu pilihan. Apapun situasi dan kondisimu, kau harus memilih kau mau bersukacita atau kau malah mau bersedih hati. Jadi sukacita adalah pilihan. Di bulan ini mari kita mau memilih untuk bersukacita apapun situasi dan kondisimu. Terlebih lagi teman-teman, pada terjemahan lainnya dikatakan seperti ini. KNISP menulisnya, you turn for me my mourning into dancing. You have loosed my sackcloth and girded me with gladness. Jadi teman-teman, Tuhan tuh mau mengubah sebuah seruan kedukaan kita, sebuah seruan yang kita penuh dan luka kita menjadi menjadi sebuah tarian-tarian. Dan yang paling lucunya lagi teman-teman, kain kabung kita, baju berdukanya kita mau diganti dengan gladness, sebuah kesukaan. Come on teman-teman, mari pilihlah kesukaan itu, pilihlah sukacita itu teman-teman. Sukacita itu datangnya dari Tuhan. Oke. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ketika teman dan tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Di bulan ini kita boleh mengalami kesedihan, kita boleh mengalami kesukaran, kita boleh mengalami yang namanya sesuatu masalah bertubi-tubi. Tapi ketika teman-teman memilih untuk bersedih hati, ketika teman-teman memilih untuk down, ketika teman-teman memilih untuk yang namanya patah semangat, itu akan mengeringkan tulang, itu akan membuat jiwamu merana. Jadi terima kenyataan yang membuat engkau sedang mengalami kedukaan itu, terima kenyataannya. Mengucap syukur atas hal itu, mengucap syukur lihat kebaikan Tuhan yang terjadi atas masalah itu. Mengucap syukur di dalam masalah yang kau alami, karena Tuhan berikan jalan keluar, karena engkau bisa bertahan. Mari kita jadi seperti Ayub. Ketika dia awalnya mengeluh sama Tuhan, dia marah sama Tuhan, sampai satu titik Ayub berkata, sungguh dulu aku mengenal Tuhan dari kata orang, namun sekarang aku melihat Tuhan itu sendiri. Mari teman-teman, di dalam masalah kita mau mengenali Tuhan dengan mata kita sendiri. Bukan lagi kata pendeta, bukan lagi kata si A, si B, si C, pembina kita, pemimpin kita, bukan. Tapi dari mata kita sendiri kita bisa mengenali kebaikan Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Mari teman-teman, apa yang kalian mau mengecap? Teman-teman mau mengecap apa nih dalam masalah dan kesengsaraan? Teman-teman mau mengecap yang namanya rasa pahit? Teman-teman mengecap yang namanya rasa spicy-nya, rasa marahnya, rasa panasnya? Atau teman-teman mau mengecap yang namanya rasa manis dan nikmat melihat kebaikan Tuhan? Sekalipun tuh hal itu sakit. Mari kita mengubah posisi mata kita, tidak melihat dengan mata jasmani, tapi kita menggunakan kacamata surga untuk melihat dengan sudut pandangnya Tuhan. Point of view-nya Bapa di surga bagi setiap hidup kita. Apapun yang kita alami, Dia Allah yang setia, Dia Allah yang baik, Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan hidup kita.
Satu detik pun dia tidak pernah meninggalkan dia. Satu helai rambutmu jatuh pun dia memperhitungkan itu, dia tahu teman-teman. So, mari taruhlah kepercayaanmu kepada dirinya. Kuatkan dan teguhkan hatimu teman-teman. Apapun yang kalian alami, apapun yang kalian alami. Teman-teman, ketika saya sedang bertanya, Tuhan saya mau live selain apa yang harus saya sharingkan selain yang tadi saya sampaikan pada teman-teman. Satu poin yang tiba-tiba Tuhan ingatkan kepada saya adalah tentang ayat dari kitab Daniel. Daniel 11 ayat yang ke-32. Daniel pasal 11 ayat yang ke-32 berkata seperti ini. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Teman-teman, mari. Iblis akan berusaha, iblis itu tahu loh, teman-teman berbuat fasik apa tidak terhadap perjanjian. Berbuat fasik itu maksudnya ketika ada sebuah perjanjian, kita hidup dalam, ingat dalam khotbah-khotbah saya selalu menyampaikan bahwa orang Kristen itu hidup dalam perjanjian darah. Orang Kristen itu hidupnya karena perjanjian darah Kristus. Tanpa perjanjian darah Kristus kita binasa. Jadi ketika kita mengingkari perjanjian darah Kristus yang membuat kita harus meninggalkan masa lalu kita meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama kita meninggalkan dosa-dosa kita berubah dari manusia baru. Kita hidup dalam kuasa darah Yesus itu. Nah, ketika kita hidupi kuasa darah Yesus itu, apakah kita masih mau menyimpang, mengingkari perjanjian darah, ataukah kita mau membangun hubungan yang semakin intim dengan Kristus yang telah karena darahnya kita ditebus itu? Nah, ketika kita mulai berlaku fasik, ketika kita mulai berlaku untuk mengingkari perjanjian itu, sesungguhnya iblis akan mencoba berusaha membuat kita sampai murtad. Makanya gak heran menuju akhir zaman akan banyak orang murtad. Dengan dibikin bumbu-bumbu khusus, dengan dibikin pusing, dengan belok-belokin ayat, dengan permainan manis kata-kata, orang bisa belok meninggalkan iman. Namun pada malam hari ini saya ingatkan teman-teman, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Nah, teman-teman di sini ada kata mengenal Allahnya. Nah, kata mengenal di sini teman-teman, ini tidak sekedar hanya mengenal saja ya, tapi ini berasal dari bahasa Ibrani-nya adalah Yodai. Dia kata Yodai. Nah, Yodai ini memiliki akar kata itu yada. Nah, kata yada ini bisa diartikan seperti untuk mengetahui kemampuan, terus diketahui, mendeklarasikan, mendeteksi, bisa membandingkan, terus dia itu memiliki pengetahuan itu sendiri, dia itu memiliki yada itu seperti dia mengenali dan seksama sampai detail-detailnya, kayak udah jadi teman akrab dengan seseorang yang dikenali tersebut. Yada itu juga berkata dia memiliki sebuah pengalaman di dalamnya, dia memiliki kedisiplinan terhadap hal itu. Nah, yada itu juga berarti bahwa dia itu selalu mengobservasi tentang hal yang harus dia kenali itu. Dia itu memiliki pengertian tentang yang dia kenali dan dia dia memiliki rekognisi. Dia itu tahu banget tentang apa yang dia harus kenali tersebut, yang dikatakan dia mengenal itu. Bahkan dikatakan dia itu realize, dia itu realize dia ngeh banget dengan apa yang dia kenali itu. Nah, teman-teman, jadi yada ini itu dan juga bisa bermakna bahwa dia itu memiliki sebuah perceive di dalamnya. Itu kayak ada sebuah perceiving itu dalam diri itu, kayak ada sebuah tindakan yang perceiving yang dia sedang berusaha mengenal itu, kayak dimasukkan ke dalam dirinya, perceive gitu kan. Dengan apa? Dia lewat observasi, lewat dia mencatat, mengamati gitu kan. Dan bahkan lebih daripada itu dikatakan juga bahwa mereka itu seperti memiliki pengalaman bersama, sehingga dia itu sampai tahu yang ada di hati, jiwa, pikiran. Nah, itulah yada. Dan bahkan bisa dibilang mereka itu sampai memiliki pertimbangan tentang hal tersebut terhadap yang dikenal. Jadi teman-teman, di sini bisa dikatakan tetapi umat yang mengenali Allahnya akan tetap kuat. Jadi ketika kita memiliki yada ini, atau dikatakan kita memiliki yodai ini,
kita mengobservasi firman Tuhan, kita mengobservasi Tuhan, kita memiliki pengalaman bersama Tuhan, kita membangun yang namanya kebersamaan dengan Tuhan. Itulah yang menjadi sumber kekuatan kita. Masalah seberat apapun pasti akan kuat dilalui dan masih akan berkata dalam mulutnya, Tuhan Yesus itu baik, apapun yang terjadi. Sekalipun bisnis rugi, dia akan tetap berkata Tuhan Yesus itu baik. Sekalipun dia dicurangi orang, dia akan tetap berkata Tuhan Yesus itu baik. Dia tidak akan melihat dari sisi negatif, dia tidak akan menjudgment ada dosa dan lain, tapi dia akan melihat dari sisi yang baik. Karena dia mengenali dengan baik siapa Tuhan. So, teman-teman, mari hari ini teman-teman, mari pada malam ini saya mau ngajak setiap kita untuk memiliki yudai atau yadai. Kenali Tuhan dengan benar, alami, amati, perceiving, dan mari teman-teman benar-benar sampai kita mengerti apa yang ada di hati, pikiran, jiwa dari Tuhan kita, sehingga kita itu menyatu dengan diri kita. Makanya dikatakan dalam bahasa Yunani-nya yang dipakai Tuhan Yesus itu, kata mengenal pakai Tuhan Yesus seringkali bilang, tetapi Yohanes adalah ginosko, sebuah hubungan layaknya suami istri berhubungan intim. Artinya kita memiliki kedekatan yang sangat dekat, keintiman yang sangat erat dan mesra, sampai kita mengenali detail, sampai kita realize, kita rekognisi, kita ibaratnya kita tahu kenal sama seorang, kita langsung, oh iya ini suaranya ini. Secara otomatis kita kenal ini suaranya dia. Ini timbrenya dia, nggak mungkin salah. Gitu. Sampai kita mengenal sampai berarti bau badannya pun kita tahu, detak jantungnya itu kita tahu. Mari teman-teman, hari-hari ini kita butuh yadah dengan Tuhan kita. Kenapa? Karena hari-hari ini akan semakin jahat, hari-hari ini akan semakin berat. Tapi umat yang mengenal Allahnya itu akan tetap kuat. Umat yang mengenal Allahnya itu akan mengalami yang namanya Yahaziku. Yahaziku itu bisa dikatakan akan tetap kuat dalam bahasa Indonesianya. Tapi apakah cuma sekedar kuat-kuatan doang? Tidak, Yahaziku itu bukan cuma sekedar kuat biasa-biasa saja, teman. Tapi mereka memiliki courageous. Mereka melihat ada pertolongan Tuhan datang. Ada suatu gaya, ada suatu kekuatan yang muncul dari dalam dirinya. Ada suatu, mereka melihat adanya dukungan-dukungan yang kuat yang muncul. Mereka melihat ada kedamaian dan keamanan yang timbul dalam hidup mereka. Bahkan mereka mengalami regain. Mereka bisa mengalami suatu pemulihan dan mengalami sustainability. Ada keberlanjutan di dalam hidup mereka. Dan inilah kalau mau dikait-kaitkan teman-teman seperti dan kata Tuhan Yesus pada perjanjian baru ditulis oleh salah satu rasul bahwa jika kamu tidak menjadi lemah, kamu akan menuainya. Ya, jika kamu menjadi lemah, kamu akan menuai. Dalam bahasa aslinya kalau diterjemahkan itu, jika kamu tetap memiliki courageous, kamu memiliki suatu kekuatan dalam hatimu, keyakinan dengan imanmu itu, bahwa kamu akan memanennya, kamu akan menuai. Hal yang terkait kekuatan mengenali Tuhan itu akan membuat janji Tuhan tergenapi dalam hidup, akan membuat kau bisa mencapai destiny, akan membuat kau bisa melihat betapa dahsyatnya Tuhan, sehingga setiap nubuatan demi nubuatan tidak ada yang gagal, sehingga mujizat demi mujizat akan terjadi bagi hidup. Bahkan dikatakan lagi di sana dalam bahasa Indonesianya, bukan cuma menjadi kuat doang ya, bahasa Indonesianya juga dikatakan bahwa dan akan bertindak. Oke, teman-teman, saya mau garis bawahi ini bahasa Ibrani-nya itu adalah wa'asu. Wa'asu ini, oke, sebenarnya bukan bertindak doang teman-teman, bukan sekedar tindakan biasa, tapi sampai adanya ledakan yang besar. Nah, wa'azu ini dikata dasarnya adalah azar. Oke, azar. Azar ini seperti melakukan, membuat, nah makanya dikatakan di Indonesia itu ada tindakan. Tapi azar ini juga bisa bermakna seperti adanya instruksi Tuhan yang turun yang membuat kita bisa melakukan kinerja yang baik sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Bahkan kita bisa mengatasi hal itu. Bukan cuma mengatasi doang, tapi bahkan kita bisa melakukan sesuatu itu sampai memiliki dampak, dan lebih lagi dari dampak ada efek yang sangat besar yang membuat sesuatu itu kayak ya berbuah gitu.
menghasilkan sesuatu hal yang tinggal kita panen. Jadi teman-teman, dengan mengenal Tuhan dan kau memiliki hubungan dengan Tuhan, teman-teman akan semakin kuat dan teman-teman akan melihat dampak yang terjadi. Jadi mari alami Tuhan secara pribadi, bukan dari kata orang, tapi dari hidupmu sendiri. Alami Tuhan dengan baik, alami Tuhan dan terus tinggal dalam cintanya dan kehilangan kasihnya yang mula-mula. Kita boleh lelah, kita boleh letih, kita boleh marah, kita boleh segala macam. Tapi ingat, kenali Tuhan. Kenali Tuhan dan kecaplah kebaikannya. Lihatlah kebaikan Tuhan atas hidup. Hidup ini memang tidak ada yang akan sangat mudah. Tapi ketika teman-teman jalani hidup ini dengan mengenali Tuhan, semua akan berubah. Akan ada tetap gairah dalam hidup yang buat kau tetap kuat. Dan bahkan kau akan menghasilkan terobosan demi terobosan, mujizat demi mujizat. Amin. Dan mari teman-teman semua, kita praktekkan terus untuk semakin mengenali Tuhan, khususnya di bulan Tamus ini. Saya tahu bulan Tamus bulan yang tidak mudah, tapi di bulan Tamus ini mari kita kenali Tuhan, kita pahami Tuhan dengan baik hati dan pikiran, sehingga kita bisa tetap kuat dan terus berbuat dan melihat penggenapan nubuat demi nubuat, penggenapan mujizat demi mujizat untuk hidup kita. Dan teman-teman, satu hal lagi, bulan Tamus juga terkenal dengan bulan Ruben. Ruben ini kehilangan haknya sebagai anak sulung karena satu hal, dia mengikuti keinginan nafsu dagingnya, sehingga dia menghampiri, memperkosa, gundik budak wanita dari bapaknya sendiri. Artinya teman-teman, di bulan ini Tuhan mengingatkan, jangan sampai kedaginganmu yang menguasai hidup. Jangan sampai caramu, jangan sampai pemikiranmu yang menguasai hidup. Jangan sampai keegoisanmu yang menguasai hidup. Karena ketika kau membiarkan kedagingan, pemikiranmu, konsepmu yang menguasai hidup, maka kamu akan hilang hakmu. Maka kalian tidak bisa melihat bagaimana Tuhan akan bekerja dan menunjukkan kebaikan dan kemuliaan-Nya. Oke, jadi mari teman-teman semua semakin kuat, semakin mengenali Tuhan, dan mari tidak mengikuti daging, melainkan menyalibkan daging. Orang Kristen, orang percaya, ada 3 hal di alam: menyangkal diri, menyalibkan daging, dan mengikuti Tuhan. Kita sangkal diri kita terus, kita menyalibkan daging kita, ego kita, keinginan kita, dan terus kita ikuti Yesus. Seperti Tuhan Yesus ngomong, barang siapa mengasihi Tuhan, dia harus melakukan firman Tuhan. Dan mari kita lakukan firman Tuhan, mempraktikkan firman itu. Dan akhir dari live ini, saya lepaskan berkat imam bagi hidup teman. Yefareka Adonai Feismereka, Yair Adonai Panef Eleka, Feyashem Eleka Fikuneka, Yisha Adonai Panef Eleka, Feyashem Leka Shalom. The Lord bless you and keep you. He shines upon you and graciously He turn His face toward you and give you shalom. In Jesus' mighty name, be blessed and God bless you all. Bye-bye.